Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalimat ini menyusul sebagai urutan logis dari kalimat sebelumnya. Kita ingin Allah dikuduskan dan dimuliakan di seluruh bumi. Tetapi kita juga sadar bahwa tidak semua lutut bertelut kepada Tuhan. Tidak semua orang peduli untuk merendahkan dirinya di hadapan Allah yang Maha Besar. Mengapa? Karena dosa. Karena di bumi ini masih ada satu kerajaan yang lain, yaitu kerajaan iblis, kerajaan kegelapan. Hal ini sekaligus mengingatkan kita kepada masalah utama manusia, kepada titik lemah utama kehidupan manusia, yaitu dosa. Kita merindukan kemuliaan Allah dinyatakan, tetapi kita juga tahu bahwa ada oposisi dan kejahatan di bumi. Kerajaan iblis terus memproduksi virus-virus dosa yang merusak kehidupan manusia, membuat dunia sedang menuju kehancuran total. Namun ingat bahwa sejak awal sejarah, Allah telah menyatakan bahwa Dia akan mendirikan kerajaannya di bumi, bahkan dimulai dalam proses sejarah itu sendiri. Kerajaan ini adalah dalam arti pemerintahan Allah dalam hati dan hidup manusia. Kerajaan ini akan dimulai suatu ketika dalam sejarah dan akan berlangsung sepanjang sejarah setelah kedatangan Tuhan dan akan disempurnakan suatu saat kelak. Kerajaan Allah sudah datang ketika Tuhan Yesus menyatakan bahwa kerajaan surga itu ada di antaramu. Dan kerajaan ini kini sedang terus berlangsung dalam gereja. Kerajaan ini akan disempurnakan pada kedatangan Kristus kedua kalinya nanti. Hari itu akan datang dan sedang datang. Seluruh berita Alkitab mengacu kepada kedatangan itu saat ketika Kristus menyatakan diri dalam awan kemuliaan dan semua lutut akan bertelut di hadapannya. Saudara, kita harus memiliki kerinduan yang besar untuk saat itu nanti. Dan kita harus memiliki kerinduan besar supaya kerajaan Tuhan terjadi di dalam hati manusia saat ini. Kita harus memiliki kerinduan supaya kerajaan Tuhan bertahta di dalam hati kita dan hidup kita ditaklukkan di bawahnya. Dan kuasa dari kerajaan itu menjangkau dari hidup kita kepada orang-orang lain di seluruh bumi. Ketika kita berdoa supaya kerajaan Tuhan datang, kita sedang berdoa juga untuk pelayanan pekabaran Injil di bumi ini, dan kita sedang juga berdoa bagi pertobatan orang-orang berdosa. Lebih dari itu, doa kita juga mengindikasikan kerinduan kita untuk kedatangan kerajaannya yang akan menghentikan dan melenyapkan dosa dan menyempurnakan seluruh rencana kekalnya. Dengan kerinduan seperti itu, kita juga menuntut diri kita sendiri dalam persiapan menyongsong hari itu, di mana kita semua akan mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Kita menanti hari itu dengan semangat antisipasi yang tinggi. Datanglah kerajaanmu ya Tuhan. Kemudian kalimat jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalimat ini tidak lagi memerlukan penjelasan panjang lebar karena hanya meneruskan secara logis apa yang sudah dikatakan sebelumnya. Dengan datangnya kerajaan Tuhan tersebut, maka akan terjadilah kehendak Allah. Meskipun Alkitab tidak memberi keterangan yang sangat jelas tentang surga, tetapi paling sedikit kita tahu bahwa di surga kini semua terjadi secara teratur sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu bahwa di sana para malaikat memuji dan melayani Tuhan. Kita tahu di sana ada kemuliaan Allah yang sempurna. Dan semua itu akan terjadi di bumi ketika Kristus datang kembali. Kita menantikan langit dan bumi yang baru, Yerusalem yang baru, di mana kemuliaan Allah memenuhi seluruh bumi. Satu hal yang perlu kita pikirkan, jika kita mempunyai kerinduan seperti itu, bisakah kita masih menahan diri untuk mencari kehendak Allah? Masihkah
kita menganggap kehendak Allah sebagai hal yang tidak penting atau kurang penting dibandingkan kehendak kita secara pribadi, kiranya Tuhan menolong kita supaya kita mau mengutamakan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kita mau menaati kehendak Tuhan dan hidup memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.